Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua, ya termasuk saya juga, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Selamat bergabung kembali di channel kami, yaitu Dieteti Talk, yang akan membahas tuntas tentang diet. Nah, pasti teman-teman masih ngambang kan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah kami buat dengan video-video yang sebelumnya itu. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita sudah membahas tentang pengertian tentang diet itu apa, kemudian macam-macam diet, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi diet. Nah, kali ini saya, Kak Feby, akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang dampak dampak dari diet. Nah, kita sudah tahu ya bahwa semuanya itu pasti memiliki dampak, entah dampak positif atau dampak negatif. Begitu juga dengan diet, tidak melulu soal positif. Ya memang kalau misalnya diet itu memiliki beberapa dampak positif, tapi jangan lupa teman-teman, kalau diet itu juga memiliki dampak negatif loh bagi tubuh kita. Nah, pasti beberapa teman-teman sudah tahu ya. Oleh karena itu, kita akan mengulas kembali dampak apa saja yang akan ada atau yang akan ditimbulkan dari perilaku diet tersebut. Nah, pasti teman-teman kepo kan atau pengen tahu kan? Maka dari itu, simak video berikut ini ya. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita bahas mulai dari dampak positif dulu. Oke. Nah, dampak positif dari diet salah satunya yaitu akan membuat tubuh kita menjadi langsing atau ideal. Nah, kenapa bisa sih Kak? Kok tubuh kita bisa jadi ideal atau jadi langsing gara-gara diet itu? Karena ketika kita diet dengan cara yang tepat melalui proses konseling dengan konselor atau dengan ahli gizi, kita akan mengetahui kebutuhan berapa yang harus kita asup, kemudian makanan apa saja yang harus kita penuhi, dan makanan apa saja yang harus kita batasi. Nah, dari situlah makanan-makanan tersebut akan membantu sistem metabolisme kita dan akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Contoh nih misalnya saya, atau jangan saya lah, misalnya si A misalnya dia sedang obesitas ya kan. Nah, dia obesitas, kemudian dia juga ternyata mempunyai penyakit hipertensi. Nah, makan apa sih yang harus dibatasi oleh dia yang obesitas itu? Jadi dia itu harus diet kan. Dietnya itu harus sesuai dengan aturan. Misalnya dia itu harus diet diet rendah kalori, maksudnya kalorinya itu dibatasin atau minimal disesuaikanlah dengan asupannya. Kemudian dia juga harus membatasi konsumsi natrium. Nah, kenapa begitu? Karena natrium ini memang sangat tidak direkomendasikan untuk seseorang yang menderita penyakit hipertensi gitu ya teman-teman. Nah, kali ini kenapa sih seseorang itu pasti berlomba-lomba untuk diet atau bahkan berlomba-lomba untuk memiliki bentuk tubuh yang kurus atau langsing gitu. Kenapa? Ya karena memang sekarang pada zamannya itu sedang tren ya, tubuh kurus atau ideal. Ya nggak kurus sih, maksudnya kayak ideal kayak gitu, itu kan memang sangat ngetren. Jadi seseorang yang memiliki tubuh yang ideal itu akan lebih percaya diri dalam berpenampilan. Nah, ketika memiliki tubuh yang ideal itu nggak hanya berpengaruh kepada ke kesehatannya saja, tapi juga berpengaruh terhadap psikisnya ya, termasuk mental tadi itu. Misalnya udah memiliki tubuh yang ideal, itu pasti akan lebih pede, entah meskipun penampilan mungkin nggak terlalu tampan atau nggak terlalu cantik kayak gitu, tapi kalau misalnya dia kurus, itu saya yakin kalau dia pasti lebih percaya diri. Oke, pasti teman-teman penasaran kan kenapa Kak Feby nyebut kalau misalnya sekarang itu lagi ngetrennya memiliki tubuh yang kurus dan seseorang itu akan lebih pede. Nah, karena emang ini sedang zamannya teman-teman, dan semua itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Maksudnya selain dari bentuk tubuh ya, dulu kan kita menggunakan HP hanya untuk SMS dan telepon, tapi sekarang
kita bahkan bisa menggunakan HP untuk segala hal, mulai dari WA yang awalnya SMS berubah jadi WA, kemudian telepon juga bisa melalui WA, kemudian kita bisa mengakses atau bisa jual beli transaksi online seperti itu. Kemudian kita juga melakukan transaksi antar bank lewat HP, hanya dengan lewat HP ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke topik kita, yaitu tentang kurus dan gemuk itu ya. Nah, kalau dulu itu memang pernah ada masanya seseorang yang gemuk itu dibilang cantik. Nah, pasti teman-teman baru dengar ya, atau ya mungkin ada sih yang udah pernah dengar. Nah, kenapa bisa saya bisa bilang begitu tuh kenapa? Karena memang ada sejarah atau sejarah yang mengatakan bahwa dulu itu ada seseorang perempuan yang gemuk. Beliau adalah Cleopatra. Nah, Cleopatra ini merupakan salah satu ratu dari Mesir. Nah, pastikan kalau misalnya dari bangsawan yang kayak ratu atau dari keluarga yang kerajaan kayak gitu kan, pasti akan dijadikan tauladan atau dapat sorotan dari masyarakat seperti itu. Jadi dampak positif dari diet salah satunya yaitu untuk memiliki atau mencapai status ideal sesuai dengan IMT. Oke, dampak positif yang selanjutnya yaitu akan lebih bebas bergerak. Kenapa? Karena ini ya fakta, saya berbicara tentang fakta saja. Kalau misalnya seseorang itu kan gemuk gitu ya, gemuk ini kan pasti dia akan merasa berat. Nah, karena berat itu akan timbul adanya rasa malas. Kenapa malas? Kayak misalnya bangun tidur karena dia udah merasa berat, kemudian ada rasa malas tuh, dia pasti mager atau malas gerak untuk ngapa-ngapain, apalagi kalau misalnya disuruh jalan. Kenapa? Karena orang kalau gemuk itu meskipun dia bergerak atau beraktivitas cuma sedikit, itu pasti akan mudah lelah. Yang pertama mudah lelah, yang kedua gampang memunculkan keringat. Nah, selain itu juga energinya itu pasti akan merasa terkuras. Nah, karena ini kan sistemnya dari ini, keringatnya itu kan pasti keluar terus. Nah, keringat itu salah satu sistem metabolisme dari tubuh. Kemudian tubuh yang ringan dengan berat yang ideal itu akan membuat seseorang untuk lebih mudah beraktivitas ya, karena emang faktanya seseorang yang kurus itu akan lebih memiliki jam terbang, akan lebih banyak memiliki jam terbang gitu ya, meskipun nggak semuanya, meskipun ada juga orang yang kurus itu juga malas-malasan, tapi kan perilaku tersebut itu bisa diubah dan tidak bisa dipungkiri seperti itu. Kalau misalnya emang ada seseorang yang kurus dan dia itu ternyata malas-malesan, berarti ini ada yang salah dari dirinya, entah lagi kekenyangan atau emang dia kebiasaannya malas dan tidak terbiasa bergerak seperti itu. Dan faktanya memang ada orang yang gemuk itu tetap semangat beraktivitas, bahkan dia semangat berolahraga ya, mungkin meskipun dia sudah rutin berolahraga, kemudian sudah makan yang sesuai, akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjamin seseorang tersebut memiliki tubuh yang ideal, karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang tersebut untuk kembali ke ke status yang obesitas tadi itu. Misalnya ada si B itu dia obesitas dan dia sudah memiliki niat untuk melaksanakan diet misal, akan tetapi faktor lingkungan dan faktor sosial itu sangat mempengaruhi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa menjamin sih seseorang tersebut bisa berhasil dalam diet. Bahkan sekiranya itu yang bisa kakak sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya lebih, bisa kok tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.